masih banyak hero yang masih bisa nge-carry juga kok mid game late game. Tapi kan emang straightforward ya kalau pakai Hilda itu. Cuma mau pressure. Pressure early game. Kalau misalnya udah punya resource yang bagus ataupun hero yang bagus untuk bisa nge-counter, bukan masalah. Sebenarnya kalaupun emang dari segi pressure-nya sekedar untuk screening ya, penting rotasi aja udah. Tinggal farm deh. Alpha Ben untuk sacrifice. Masih di band masuk. Fanny juga di band. Pasti buat King Kong ya. Nah, King Kong juga bisa dibilang lagi reunian nih sama Innocent nantinya. Karena kebetulan mereka kan sama-sama jungler dan gold laner CC 8 waktu itu. Ya sih, tapi sekarang Chuzin masih ya belum terlepas dari analis banning dan pilihan terakhir bet belum masuk ke Arabic. Dengan kayak gini mendingan band ke arah dari Hilda juga nggak sih? Karena ngelihat dari first pick yang sekarang emang cenderung juga ke arah XP ataupun roamer, kayak kita udah ngeliat untuk meta sekarang tuh bener-bener sentral di arah mereka nggak sih? XP dan roamer itu XP gitu. roamer Iya ya, kan Hilda kan? Ya Hildanya tetap aja sih. Nah, semua pertanyaannya, ini SRG mau lepasin EV-nya gak nih? Atau jangan-jangan mereka udah ada asumsi gitu loh, kalau misalkan EV dilepas, minimal FNOP bakal ngamanin Chow dulu. Jadi EV-nya bisa diambil buat Stormy. Banyak ya opsinya, tapi kalau Chef yang first pick yang kayak bakal worth it buat grab kayak gitu. Kalau lihat dari M6 overall ya Bruno ya. Tapi Bruno. masalahnya ini kan tim yang benar-benar elite world class gitu ya. Iya. Jadi mungkin mereka bakal mikir lebih ke gimana caranya nge-enable Bruno-nya daripada nge-pick Bruno-nya dulu gitu. Ya karena berpikir-pikir Fnatic Onyx Valley kan pernah bawain Layla loh di depan Bruno. Dan Iya, iya. kayak nggak ada masalah di situ. Kalau kata Chevin, it's not a big deal. It's not big deal. Iya kan? Coba Chefin dong yang ngomong. It's not big deal. Weh. Beda. Ada aura risk-nya gitu ya. Parah. Udah emang tragedi Inggris aja udah. Tapi Aduh. balik lagi untuk first picknya Fnatic Onyx berarti banyak banget ya pilihan untuk first picknya Hiv Cho. Itu juga masih open banget. Even antara Hylos sama Iwan sebenarnya berarti udah nggak terlalu banyak yang bisa nabrak ke depan ya. Even kalaupun ada Gatot Kaca nggak sih tinggal sisa. Tapi itu pun juga dengan win rate yang nggak terlalu bagus gitu loh. Nah itu masalahnya, kayak Iya. Gatot Kaca hit or miss juga kan. Mostly sebagai explainer sih mungkin kalau Gatot Kaca. Lord Chow kayaknya bakal jadi pilihan yang bagus buat Fnatic Onyx Valley. Tapi Suyo. masih Moslio dibandingkan dengan Chow. Wow. Chow Yiv gimana kalau Chow? Salji, enak banget loh. Wih, ngepoknya awalnya itu kenceng banget berarti ya. Iya. Tinggal nyari jungle-nya aja pengen kayak gimana. Karena menurutku untuk jungle yang enak ya untuk sekarang di early-nya, tapi udah nggak apa ya masih kepake Terbatas. tapi lumayan terbatas. Kan juga udah mulai terlupakan sih. Iya juga ya, dari tadi kita nggak ada ngomongin Oh, sama sekali ya. Ini gara-gara range-nya lebih tinggi dari maksimalnya dan juga kalau misalnya Joy ada itu Nolan itu susah kan. Wait, Bukan Woyi. ya. Oke, seperti kita tahu juga bahwa Stormy dan juga itu ada Super Friends di sana. Keduanya adalah pemain Woyi. Jadi kayaknya mereka nggak mau membiarkan nantinya Luwei diamankan oleh Super Friends, sehingga Yivka mungkin yang akan dipertimbangkan di sini, atau Valentina diaduk mungkin diversion, Kopi dengan IMU diversion juga, dia sama-sama punya teleportation. Tina ya, berarti ngambilnya karena utility banget ya. Karena emang damage udah gede sih basic jungle. Warning-nya udah gede untuk dari teman-teman Fnatic. Cuman pertanyaannya adalah ini SRG trio mid lane mereka kayaknya udah bakalan ke arah yang fatal sih damage dari early-nya. Karena emang kita tahu lah untuk Chloe apalagi kalau misalkan pakai Warner ya. Wah, itu early damage-nya nggak ada yang bisa nampung, Bro. Bruno Valen kok. Itu jangan-jangan membiarkan nanti Super Friends akan mengamankan hero di bawah, sehingga Khalid ini dia. Coba Khalid dua hero yang sempat aku mention tadi. Heeh. Dua-duanya pasti bakal ada di tempat yang berbeda karena kalau di satu tempat itu bakal jadi draft yang early-nya potensial banget untuk bisa memenangkan minimal 5.000 gol. Coba Khalid. Bisa tabrak terus ya untuk Khalid juga. Dan pilihan terakhir nih untuk SRG sebelum masuk ke dalam banning lagi. Prioritas ke Jakarta? Bisa dipegang bentar nggak sih, Bro? Kayaknya. Iya, jangan Kalau untuk jungle, kalau misalnya menurutku sih ke Goten dulu nggak sih Granger gitu. sebelum di ban? Ya Granger mungkin atau Beatrix kayaknya. Sih aku pilih. Tapi jungle tuh opsinya apa aja ya di sini? Soalnya kali itu kan early pressure-nya gede banget. Heeh. Dan mereka juga butuh dive yang bagus untuk Bruno juga. Kayaknya bakal ke jungle dulu deh. Oh, Goten dulu. Moskov menarik ya, dia ambil Moskov ya untuk late game ya. Apakah nantinya bakal bermain ke Julian berarti untuk SRG? Tapi ini berarti bakal weakling banget ya. Karena dia poke damage kan. Biasanya gini loh, kalau draft yang ngebawain poke damage, biasanya dia tuh akan berfokus kepada god laner-nya yang bakal nge-carry late game. Moskov ini carry late game banget. Sementara untuk FNOP, mereka kayaknya bakal lebih berkutat dengan hero-hero engage. Jadi mereka yang bakal buka defense duluan. Ya, tapi ngeliat dengan Moskov ini kayak jadi weakling nggak sih, Prof? Untuk di awal-awalnya. Pasti sih. Range-nya udah kalah. Ya ditambah bonyok-bonyok gitu. pasif juga udah menggila dari Bruno-nya. Jadi ya bisa dibilang ini bakalan cukup
apa ya, laning yang cukup ditinggalkan lah teman-teman dari SRG untuk Ini buat Moskov sih pinter-pinteran aja ya mainin Spear of Misery ya. ya. Karena biasanya kalau udah bawa Moskov berarti cara menang laningnya ya ngedorong musuh kalian di laning biar nggak dapat gerobak. Dan ini juga bisa dibilang cover juga untuk Dinos kan. Kita bisa lihat terakhir kali dia main Moskov Niat di ya. Swiss Stage itu Ini ya. game changer play banget ya. Bisa dibilang dia single handedly bawa SRG ke knockout stage. Nih, Langsung ya. lawan Wait, wait. Ya. Kenapa? Khusus di play itu Kenapa? doang. Kenapa? Iya. Kenapa? Kenapa? Gak overall ya, gak Kenapa overall. Enggak, aku fine, aku nggak masalah sama Innocent yang membawa mungkin bisa bilang Moskovnya yang membawa ke knockout stage. Iya. Tapi kalau aku merasa kayak karpetnya itu ada CFU-nya gitu loh. Yang ngegelar karpetnya itu menuju ke knockout adalah CFU-nya sendiri dengan Mystic sendiri. Itu kayak Mereka yang menggulung. Nah, mereka kelar karpet. Gelar karpet. Yang mendelivernya Innocent. Iya. Aku kira Gitu jalannya loh. Cefu dia yang gulung sendiri Enggak gitu. dong. Capek dong kalau gitu. Makanya, satu dua kali tuh. Kesannya ditutup ya bersama kali ini ada Gatot Kaca. Ya combo Gatot dan Khalid ya tetap masih menakutkan harusnya emang kalau nggak ada Purify. Kayaknya dia memang bednya untuk ini dari Innocent. Soalnya Gatot juga susah bisa dilawan ketika main. Baru kita bahas benar. Ya, Nolan. Dia ngerepotin sih soalnya kalau misalkan udah dapetin early pressure. Apalagi buat farming speed, Nolan juga kuat banget. Fracture-nya sempat di buff ya. Ada 0,5 detik efek slow. Dan kalau misalkan ini menurutku jangan terlalu buru-buru untuk ambil hero-nya Sekais. Mungkin bisa hero badan lagi sih buat Cram. Hero screen out. Atau jangan-jangan membiarkan nanti glue di last pick Iya, karena emang biar kebetulan ada opsi. belum ada mid laner-nya juga. Tapi even kalaupun emang pengen taruh di arah belakang ya untuk jungle powernya, Hayabusa nggak sih ini yang bisa ngeris ke belakang? Ya Busa bisa. Terlalu riskan untuk Louis sama Moskov nih gak sih? Ya. Iya emang sih, cuman kalau ditanya untuk yang bisa ngeris ke belakang siapa lagi selain dia? Ada Link, cuman dengan posisi begini sangat sulit nggak sih? Aku mau team fight. Berarti sorry. Dibandingkan dengan Glue ya, mereka memilih Terisla sebagai EXP laner karena seperti kita tahu ya, kan sebelumnya damage reduction dari Terisla itu 30%. Nah, Sekarang 35% scaling. Jadi butuh level 15 biar nanti tuh ngerasain buff dari Terisla dengan damage reduction. ya, untuk di early sih emang lebih tipis ya, makanya alternatifnya ke Khalid dulu kan, Ke EXP lah pokoknya. Iya. Udah pasti. dipindahin ke Vincent Guard-nya gitu. Cuman dua pick terakhir berarti dari teman-teman Fnatic Onyx, mid laner mereka masih belum kelihatan sekarang, dan aku ngeliat mid laner sekarang berarti dari Fnatic Onyx posisi lu lebih gede ya. Ya Cecil di ban sih. Kalau mau mungkin Valentina Covius di sini. Kalau Nirin sekali flicker Lolita Boleh sih. Marsha. riskan tapi emang bagus untuk bisa. Yes, benar-benar untuk menyentuh ke Moskovnya ya. Dan ini juga kayak ngedina hero-hero fighter depan gitu loh, kayak misalkan Lesson nanti akan ada ekspor atau jenisnya bakal repot kalau misalkan mau lawan Farsha. Harus hero yang bisa dive in juga nih. iya maksain assassin jadi ya kan. Hayabusa tapi resikonya tinggi banget bahkan. Imoy-nya nggak bakal bisa ngedamage dengan bebas. Selain Link sama Hayabusa assassin ya. Julian Aku tetap Julian. Julian sama Cho oke sih untuk early damage-nya. Ya Julian aja buat early poke damage yang lebih kuat. Walaupun lagi nggak meta ya Julian ya. Tapi udah jadi salah satu pasangan lah kalau udah Cho biasanya. Iya. Atau jangan-jangan Roger nih. Hero kemenangannya si SRG waktu di MSC. Karena tadi udah muncul Rogernya juga di jungle. ini ada beberapa catch yang bagus dari Lidit. Julian Kalau kalau Julian loh. Oke, lengkap sudah berarti kali ini untuk secara drafting kita bakal langsung lihat berarti di game yang pertama antara Fnatic Onyx Philippines versus SRG. Apakah Golden Root akan ditekan, jadi langsung aja Gio Joshua dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang sudah membahas secara detail ya Lim ya. Sampai ke arah draft pick. Dan ini udah waktunya kita. Betul. Mengantarkan teman-teman semua untuk melihat match kedua kita pada hari ini. Masih bersama Lim Kocho. Dan juga Gio Joshua. Wah, ini berarti perjalanan Golden Road dari Golden Road. SRG ya. Tapi sandungan pertamanya berat juga ya. Lumayan. Langsung raksasa dari Filipina. Nah, untuk Fnatic Onyx Filipina juga akan berhadapan dengan SRG masih dengan format best of 3 series kawan-kawan. Jadi buat teman-teman kalian mungkin yang belum datang, langsung kasih tahu dulu kita bakal nonton bareng di M6. Betul sekali, dan kita akan melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim Battle of Champion di knockout stage kita di hari yang pertama. Line of Down kita datang. Banyak yang bilang performa dari SRG ini lagi goyang banget ya. Iya. Bahkan dibilang goyang ini lumayan kuat. Apalagi kemarin dia juga lolos sampai di pool 2 sama dulu untuk Swiss stage-nya. Jadi bukan terbilang
slot yang mudah untuk SRG sendiri. Sementara untuk Fnatic Onyx, ya jelas lah ya untuk Fnatic Onyx. Ya bisa dibilang ini cukup mulus perjalanan mereka di babak Swiss Stage. Tapi ya mungkin bisa dibilang kelebihannya dari SRG juga, mereka dengan lebih banyak bermain, mereka lebih panas mungkin. Karena sampai di akhir kemarin sebenarnya masih banyak banget yang harus dibenahi dari mereka. Tapi berita bagusnya adalah mereka ini tersiap-siap waktu best of 1. Ketika udah masuk best of 3, kayak mereka tuh mana? Mereka kesel banget kayaknya, mereka langsung ngasih kondisi yang cukup lumayan prima ketika udah masuk ke arah Swiss round. Dan ya kita lihat dari emblemnya nih. Edit Warcry, wah gue pertama kali lihat Veldora nih, dan top lane Kram. Buset deh, Kram terkena impact yang cukup besar dari tangan King Kong dan juga Kirk gitu, membuat dari Kram hampir bisa ditumbangkan. Rotasi yang lumayan cepat ya, mau ke arah XP lane ya. Apalagi sebelum Turtle muncul, harapannya memang bikin XP-nya gak pas sih. Tapi kalau misalnya memang gak ada it's okay, dia tetap kasih pressure. Jangan sampai Julian, untuk power di level 3 kita tahu udah ada 3 skill yang bisa di-unlock juga. Jadi bakal punya damage yang lumayan eksplosif lah untuk Turtle yang pertama. Tapi kalau nggak ada retribution, itu tetap masih pegang. Iya sih, benar juga ya. Para hero. Tapi Saver ada maksimalnya. Tapi ya kalau misalnya kombinasi Yams dan juga Sekesi jalan itu bakal bahaya untuk King Kong kalau misalnya mau adu di arah Turtle. Makanya pressure udah mulai menuju ke arah Yams dan Yamsnya dipaksa untuk sedikit mundur. Wah, terpaksa Innocence. Buset, ini dia nih Battle of Gold Laner membuat dari Innocent yang masih stuck di level 3 membuat dia akhirnya memilih untuk mundur begitu saja. Tapi pertikaian yang terjadi di arah Turtle membuat dari Brusco kali ini sekar ke arah Deglan. Maka sekarang lihat bagaimana sosok dari Brusco-nya langsung bisa ditumbangkan di tangan Kram dan King Kong yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle sebagai kompensasi. Reverse blow ditukar dengan Turtle. Sebenarnya bisa dibilang oke aja untuk Fnatic. Wih, kejauhan tapi Sekis dalam masalah yang cukup besar. Ada yang coba untuk hadir, belum level 4, belum ada 2 bracket, tapi my God. Stormy di arah tengah berhasil dihilangkan di tangan Super Freeze dan bahkan sekarang Onyx Buff berhasil diakuisisi. Wow, ini dia gerakan yang gak pernah berhenti dari Fnatic Onyx ini. Brusco yang tumbang dengan memancing banyaknya tadi spell, banyaknya skill juga, membuat ya akhirnya Sekasi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dia coba untuk nge-defense di orange buff-nya aja, mereka kalah jumlah. Dan mungkin dampak dari Edit Warcry juga nih, yang bikin semuanya bakal bonyok. Kalau nggak, itu bakal menjadi satu turning back point yang sangat-sangat mengerikan. Nah, Sarji, mereka butuh banget opening sekarang, manfaatin diversion mungkin, karena gold lane banyak banget opsinya. Ya, apalagi udah punya Davis di awal-awal kan, sebenarnya bisa jadi kombinasi yang bagus nih untuk teman-teman dari SRG. Cuman sejauh ini, ya walaupun Kelra udah ke-trigger dari segi Unify, tapi ternyata SRG masih belum mau coba untuk ngarahin ke arah gold lane nih. Malah jadi agak sedikit rugi nggak sih mereka? Mereka bawa pasif, bawa sama-sama farming aja dari goldnya. Tapi ya itu gue bilang, kayak dari beberapa tim yang rotasi ke gold lane, salah satunya adalah Fnatic Onyx. Itu lumayan sering juga. Coba bayangkan gerakan dari Chow, dimana kita tahu Chow sangat-sangat destruktif di awal. Dia punya damage, dia punya mobilitas, dia punya badan. Ini nggak bisa aktif ya, karena apa? Karena Brusco yang selalu screening kemanapun Yams pergi. Iya loh. Bisa dibilang mobilitas sama-sama cepat ya. Kalau Brusco dari tadi screening, ini membuat dari Yum sendiri nggak bisa berhenti. Bahkan ya akhirnya ada space untuk Sekis dulu sih yang diberikan, mau farming dulu. Bahkan Stormy dari tadi kemanapun sosok Sekis pergi, ada selalu Stormy di belakangnya, dia bisa untuk standby. Flicker digunakan untuk mundur di tangan Super Freeze dan Fedor Ice Strike memberikan satu jaminan damage kepada teman-teman dari Fnatic Onyx PH yang membuat dari Yums akhirnya lumayan tergerus SP-nya. Brusco pun juga demikian. Tapi Kram dia nggak mau buka penalty zone-nya tadi. Mungkin ya nggak mau nge-bait flicker doang, tapi team fight. Yes, bersama dengan penalti zone yang dibuka, Brusco dalam masalah. Brusco-nya hilang, King Kong diusir mundur, tapi ada pertukaran, tapi Stormy lihat dia mulai terekspos. Sekis yang benar-benar gak bisa berkutik kemanapun juga. Dengan ada cacar, membuat dari Stormy menjadi korban dan Turtle akan dimiliki oleh King Kong. Terlalu memaksa nampaknya. SRG harus menerima lagi misplay yang mereka lakukan. Ini menjadi keuntungan pasti untuk Fnatic Onyx Filipina. 2000 gold. Mereka dengan Bruno-nya juga ya, dimana kalau kita match up Bruno versus Moskov, Bruno akan bisa untuk online lebih cepat. Yums dalam masalah yang cukup besar. Nah, impact-nya cukup besar bahkan dari Fedor Ice Strike tadi. Tapi ya, Yums masih bisa mundur juga dengan ada Sword Ball. Wah, ini cukup bahaya loh. Perbedaan level dari Sekis dan juga Oxy. Udah mulai terasa.
Apalagi ya kita tahu Julian sendiri base-nya kan fighter magic. Harusnya di awal bisa lebih galak. Tapi ini benar-benar sulit untuk para pebuffnya di invade. Nah ini dia, dibutuhkan oleh mereka. Bening dari diversion. Karena dari sosok Katie sendiri, dia tahu, oke, kayaknya kosong nih map, saya mundur saja. Dan akhirnya muncul sosok dari Innocent tadi untuk clear di arah top lane-nya, mulai ada perpindahan posisi. Oke, kalau lihat belum ada gebrakan yang terlalu signifikan dari SRG. Karena mereka lagi posisi di undergold kan. Kalau dipaksa diversion, takutnya malah jadi kerugian. Tapi menurut gue ya, kalau misalkan ngomongin Moskov, selama Moskov masih bisa farming space yang dikasih oke sih. Ya mereka main 4-1 gitu, Moskovnya dibiarkan sendiri, mereka 4 coba untuk ganking. Kayaknya kalau misalkan nggak ganking, backstacking oke, level 11 dari King Kong. Keren banget dari segi farmingnya, durability crown-nya. Buat dari King Kong akhirnya memiliki damage yang cukup optimal, tapi langsung disambut dengan adanya Duel Dragon. Dan akhirnya King Kong langsung bisa di take down di tangan anak-anak Selangor Red Giants, tapi Pedro Ice Ray membuat Young akhirnya menjadi tumbal di pertempuran tersebut. Ada satu number one dengan satu magic yang pun dari Brusco gara-gara Segis menauti zone dapat karena 2 player sekaligus bersama dengan ada satu serangan bertubi-tubi yang hadir dari Innocent yang coba untuk bisa memberikan damage tambah, tapi Super Prince yang terexpose langsung bisa menjadi pertukaran kembali bagi SRG. Momentum tercipta. SRG menggunakan Yams tadi dari flickernya King Kong yang pertama tumbang dan disusul tadi invade dipaksakan Bisa ya, tapi dia free di arah depan. Berikan satu tekanan kepada Crown itu sendiri. Ya, sedang Duel Dragon masih ada Purify untuk membalas tubuh dari sosok Hera. Bukan dari Crown-nya. Kesulitan untuk bertahan, tapi dalam belakang Stormy Diversion. Hera-nya lenyap. Hera-nya selamat, tapi Kiko membalaskan triple kill-nya. Menuju ke arah media. Mencoba untuk melejak karena Innocent dan Resistance from-nya terus ke Fender Ice Drive. Innocent menjadi korban keempat. 4 yang harus hilang dibayarkan The Booster Call. Keunggulan berganda lagi-lagi. Penanti oleh Filipina memimpin 4.000 gold. Bukan angka yang kecil karena masih di under menit 8. Sebentar lagi masuk di menit ke-8 dan perbedaan level akan semakin terlihat. Level 12 untuk Bingkong, sementara dari baru level 9. Ini perbedaan yang lumayan dahsyat, apalagi ya kita tahu kan Adu Retribution sama Suyu aja udah susah. Ditambah sekarang levelnya beda sampai 3 level. Ini bakal kayak lupakanlah objektif netral sih untuk sementara. Mereka harus cari space, lagi-lagi Trinity yang belum jadi juga untuk Moskov. Mereka masih butuh waktu. Mereka harus ngebeli nih waktu untuk Moskovnya. Dan kalau ngomongin defensif lumayan oke sih. Mereka punya Terisla di depan untuk balikin keadaan dengan Wartex pastinya. Pantes gak terlalu keras. Karena Terisnya gak langsung fokus karena defense. Ya ada Wartex juga dan hanya pecahan-pecahan item aja. Ya, berada shoot dan kita selalu form aja, tapi conceal. Lance bisa aja untuk dimakan. Skill of Destruction, tapi Innocent dalam kondisi yang terjepit membuat dari Pedro Ice Strike akhirnya melancarkan serangan bertubi-tubi ke dalam tubuh sang gold laner dari SRG. Buat akhirnya tidak terelakkan lagi dari segi team fight. Memukul mundur sikisnya, bahkan sekarang pertobat yang coba untuk di-initiate oleh fanatik Onyx PH. Kembali diambil, memantapkan level 14 dari King Kong. Ya bikin lagi. Jangan malah sampai 4 level. Besar ketinggalan levelnya ya. Archieter mulai dibuka. Jadi kali ini akan menjaga teritori dan kamu penalti zone korek arah Hera. Tapi Hera gak bisa berkutik terlalu lama. Even ada Pedro Ice Strike, tapi ternyata tetap tidak bisa untuk menolong. Nice backstep dari Stormy loh. Berani banget dia. Sendirian langsung backstep bagian belakang karena depannya juga langsung dioper oleh tapi seenggaknya ada sedikit cahaya yang terbuka juga untuk Selangor Giant. Mereka bisa untuk pegang sedikit visionnya di bagian depan, netral objektifnya mungkin bisa untuk diproses nantinya. Aduh, jadi memang susah. Seenggaknya mereka bisa cari orang. Jangan Pak Ginko, ini salah satu target dari One Dragon. Oke, ada trigger untuk menghindari dari Jet Pluto ataupun dari Duel of Dragon karena itu bisa dipukul dengan siapapun sekarang. Ternyata mungkin ini bisa menjadi lane di pertama ini awal melakukan dominasi Malaysia. Mungkin, sangat-sangat mungkin, apalagi kelihatan dari gerakannya tadi. Tapi gue ngeliat Stormy-nya tetap masih agresif. Sayangnya agak sedikit terlambat. Ekspektasi kita setiap ada Louis yang diambil, rata-ratanya itu udah bermain langsung dari level 4. Mereka langsung ganking, ambil turtle, dan ambil langsung satu lagi apa. Mereka pokoknya ngedominasi banget nih dengan map control yang bagus. Tapi tadi gak terlihat untuk awal. Tapi seenggaknya di akhir, keputusan untuk nge-flanking dan ngebawain Stormy untuk backstep.
gua rasa itu solusi yang lumayan oke sih. Iya. Itu tukar nantinya ya. Katakanlah tukar nih, misalkan soundnya tukar. Daerah kemarin sebelumnya itu benar-benar kayak jadi ujung tombak SRG dan kadang nggak ekspektasi. Ya. Cuma sekarang udah oke sih harusnya ya, dia bisa jaga posisi. Dan kita kan lihat team fight dari Lord Dance-nya mungkin akan ditarik ulur dulu. Terus kok Mulai menggila dari Brusco-nya. Regis mulai dibuka dan Zombie berhasil mencuri Lord tersebut, tapi Brusco dalam ancaman. Sekis menjadi tumbal dan Brusco menjadi pertukaran, tapi Kram menyusul kepergian dari Sekis. Putri fanatik Onyx yang kali ini mulai mendominasi kembali, mengejar ke Stormy. Selesai sudah Stormy-nya, 3 player ditukar dengan 1 Lord. Tentu bukan harapan yang indah bagi SRG. tadi Lordnya bakal langsung dipukul, langsung dipotong mungkin. Jadi Lord giveaway juga. Semua Lord jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya ring itu terlalu kecil untuk mereka. Tapi ya nafas mereka lebih panjang lagi. Karena nggak ada Lord kan untuk Onyx. Levelnya akan dibeli turun. Setidaknya ini adalah waktu yang dibeli untuk Innocence. Ngomongin soal Innocence, defense mekanismenya juga bakal kuat. Kondisinya bisa dibilang salah adalah seorang jaya sekarang. Tapi karena mereka berhasil diambil tadi untuk dapetin Lordnya, mereka sekarang bisa untuk dapetin gol tambahan. Nah, itu mulai mengejar nih dari Innocence, bakal dia lebih unggul dari Cobra. Mungkin kalau saat perangnya tuh bakal terbagi 2 sih. Rata-rata berarti pembunuhan yang utama, Kerala yang kedua, tapi ya nggak sekali juga sih memang dengan Kerala yang jadi ujung tombaknya, tergantung dengan situasi dan kondisi. Hancur lagi otot di bagian atas, ini udah boosting lagi loh, gol dari Songol Giant. Ya, harganya mulai ada sedikit apa yang tapi rumput tengah memang sebagai tempat bermain bagi fanatik Olimpias dari pergelaran MC Deadpool dulu di sekarang. Dan bagaimana yang bisa ada flicker, tapi nggak penalti zone dari Kram. Ada satu teritori dengan ada Venom Ice Strike yang dibuka. Target operasi karena Kram yang akhirnya menghilang. Ditukarkankah? Ternyata nggak bisa karena Selangor Giants mereka benar-benar kekurangan sosok frontlinernya. Yes, harus kembali reset, hilangnya Kram. Ini harus benar-benar berfungsi. Paling nggak untuk mereka ngebuka vision aja. Di zona mereka sendiri nggak usah jauh-jauh, biar nggak ada lagi kayak step nanti. Diversion mungkin untuk ngambil yang jauhnya nanti bisa jadi opsi juga. Nanti 4-1, 4-nya ngambil yang jauh gitu kan, satunya nge-scouting tipis-tipis jauh aja. Waduh, ya! Mencoba untuk bukan rumput, tapi ada berlima teman-teman fanatik Onyx PS yang sudah berkumpul, hampir membuat dirinya tumbang. Tapi dengan ada Jet Undo dan juga dengan ada Sumpo, dia masih bisa untuk menyelamatkan diri. Itu nggak kena stun kan. Kalau seandainya kena edit di awal, kena onboard misalkan, itu ada kasus yang berbeda lagi tadi dari sosok Miraculous. Ya seenggaknya dia selamat pun buang flicker lah. Kemungkinan besar. Point blank, Stormy. Nah ini damage dari Stormy juga udah perlu dipikirkan lagi. Apalagi kalau mau meeting panjang ya di medan. Bahkan daripada Simpson. Iya. Dan saya kan udah di fokus di awal soalnya Lim. Waduh, Shatter, Williams masih terbaut dari Athena Shield juga yang menyala. Wah, Langsung ke daerah lo dibuka semua. iya, langsung menuju ke arah objektif yang mereka inginkan. Yang tadi mereka hampir dapatkan tapi tercuri tangan SRG. Kram selalu akan jadi garda terdepan, tapi damage dari Kelra udah sakit banget kan ke dalam tubuh yang sekarang Spear of Destruction mulai hadir. Mencoba untuk mengejar karena Brusco, Regis Sesrom dibuka. Innocent kali ini menjadi masalah, tapi Sekis berhasil mendapatkan Lordnya walaupun damage dari Kelra kali ini gak bisa dibendung oleh siapapun. Mereka lagi-lagi melakukan pertukaran. Lord ditukar dengan orang Bandium. Flicker mau gak mau harus digunakan. Masih ada Flicker yang membalut tubuhnya untuk bisa mundur, tapi malah tekanan bertubi-tubi hadir bagi SRG. Walaupun Lord sudah mulai berjalan di arah bottom lane, Bisa sih ya. kayaknya iya fanatik Onyx harus mundur, harus coba lagi untuk ke defense. Nah, ini saatnya untuk dari Selangor Giant mungkin coba untuk ambil satu. Tapi selama gak dapat juga gak apa-apa. Balik lagi, yang dibeli oleh mereka adalah waktu. Innocent seakan-akan menjadi bom waktu yang nanti di lab game ledakannya itu kan bahaya. From bukan, ayo landing jauh oke. Dia tetap berani untuk memproduksi. Kalau masalahnya kita juga belum melihat bagaimana kombinasi dari mereka atau Spear Officery juga. Raging Sandstorm malahan muncul, memancing adanya satu flicker, penalti zone dibuka, Brusco dalam masalah, tapi Divider bisa Innocent langsung bisa dihilangkan karena membuat dari kill juga menuju ke triple kill, tapi ternyata karena mendapatkan poin killnya.
menyisakan Sekis sendirian di saat ada Lord yang berhasil mereka dapatkan. Triple kill tadi Kirk yang dengan Warcry-nya damage yang begitu sakit, bahkan di luar ekspektasi mungkin dari teman-teman Selangor Red Giant. Entah apa yang terjadi karena mereka hanya bertiga loh tadi di bagian depan. Sekis dan juga dari semua itu belum ada cara. Sekis dalam masalah. Masih ada action yang dia lakukan. Oh, dipaksa kah? Tapi bakal one-straight ke arah depan lewat bottom lane. Dan lihat bagaimana lane-nya wipe out, tapi ternyata Yams hadir. Yams menjadi harapan bersama dari Innocent, dan akhirnya bonusnya dari dapatkan Fnatic Onyx hanya 2 best friend saja. Hampir saja tadi lurus dari Fnatic Onyx Filipina. Untungnya kehadiran dari Yams bersama dengan Stormy Innocence yang kembali respawn ini bisa mengusir nih pergerakan dari Fnatic Onyx Filipina. Satu kesalahan aja, punishment dari Fnatic Onyx itu terlalu gila menurut gua. Ini harus benar-benar minimal. Full item dari Innocence sudah sampai di power spike-nya. Mungkin karena nggak ada Wind of Nature, dia nggak boleh nih terlalu ngebuka posisinya, sehingga nggak boleh kelihatan sama King Kong, nggak boleh kelihatan sama Kura. Terus kalau dia sebenarnya juga bakal selamat. Tapi memang nggak baik kan posisinya. Karena ada Marcia juga nih, musuh parah gold laner yang memang sangat dibenci juga. Apalagi ngeliat Moskov yang range-nya nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh. Ini bikin kita expect-nya bakal jadi sebenarnya. Iya. Dan ngomong-ngomong, dia harus keluarin lagi semprotnya supaya bisa membunuh. Karena dia pakai purify juga, bakal susah ketika nanti ada kayak ice strike yang dilakukan oleh Scorpion juga. Dan memang kita lihat bagaimana Sekis menjadi penyelamat sih tadi. Di momen terakhir ketika ada tekanan yang hadir dari bottom lane oleh Fnatic Onyx PH. Kita lihat jadi nggak apa-apa, tumbang, tapi dia clear dulu di tengahnya. Seenggaknya dia udah ngebuang Phoenician Attribution-nya juga dan Brusco. Waduh, Innocent kelihatan di map, tapi Venom Ice Strike mulai dibuka ke arah tengah, menuju ke arah Sekis, dan Sekis yang menjadi tumbal. Era berhit lagi dari belakang, tapi Innocent masih ada Wind of Nature terdekat ke arah Sekis. Damage dari Innocent tidak masuk sempurna, tapi Brusco adalah masalah. Masih ada Immortality, tapi Innocent hanya mencoba untuk mundur begitu saja. King Kong ditukar cuma oleh SRG. Ini jujur ya, bukan semuanya tentang Kelra lagi. Harusnya bahkan yang lebih harus dipikirkan itu Kirk. Damage-nya itu terlalu sakit tadi. Ya bahkan ketika ada yang sedikit dari Kelra dan nggak sedikit dari Kirk, gue rasa dia lebih tinggi untuk nge-build damage-nya. Jadi kayak mata dari SRG ini nggak boleh untuk Kelra doang dan langsung mencoba untuk teamfight tanpa kedua jungle. Ini kesempatan Lord-nya. Oke, coba untuk dilihat begitu saja. Yams memberikan satu pressure kepada teman-teman dari Fnatic Onyx supaya Lord tidak dilanjutkan. Dan ya, akhirnya dua jungler sudah hadir kembali. Itu kabar baik untuk Proses yang udah punya full item, impact-nya mulai terasa tadi. Dia bisa ngasih damage untuk main front to back gitu kan. Dia bisa hadir dengan presence-nya dia, membuat dia parsialnya mau nggak mau harus ngebuang Critical Strike-nya ke arah Innocent. Dan Wind of Nature itu solusi terbaik karena tadi kondisinya ketika dia tersisa di dengan dua, tadi kita mau terburu-buru sudah Yams untuk menendang dengan dari dia. Informasi sudah diberikan. Dan ya, top lane oke. Jalankan tugas yang menjalankan lane jauh. Kasih lagi pressure dan ketika super frames muncul di map, SRG masih punya PR dari bottom lane-nya. Masih benerin harus dari wave yang berjalan. Kali ini winning condition dari SRG udah mulai terbuka nih. Lane yang memang nggak ada lagi yang bisa untuk pegang. Harusnya masih tetap bisa di setup untuk teman-teman dari Selangor Giant di luarnya. Apalagi ketika vision belum ada, mau muncul lagi Innocent. Oke, show. Mulai show dan kali ini dari Fnatic Onyx yang bakal coba langsung memberikan tekanan ke arah Lord. Tapi Kirk dalam masalah yang cukup besar didapatkan Lord tersebut. Final season dapat ke arah dua player sekaligus. Tapi lihat bagaimana Lord Stormy masih ada Winter Crown yang buka, memberikan bait yang cukup baik. Tapi Venom Ice Strike ternyata pun masih bisa menjadi jaminan, dan akhirnya lihat bagaimana Innocent memberikan tekanan demi tekanan, tapi Innocent gagal untuk bisa membawa kemenangan. Tapi ternyata Immortal dipecahkan, King Kong yang menghilang, tapi Innocent sendirian. Innocent sulit untuk berkutik. Elan Immortality tidak selesai sudah. Perjuangan dari Innocent di atas top lane. Hampir saja tadi karena minion udah mulai masuk dan bisa nggak masih selamat. Oke, malah dibalikan keadaannya. Gagal final zone. Karena masih ada peringkat untuk mundur. Tapi Sekis pun juga dalam masalah. Immortal pecah. Immortal ganda. Tapi semua fokus ke arah tengah. Semua fokus berpegang Lord. Karena bisa Sekis sendiri
dia di arah depan dan akhirnya membuat dari Fanatic Onyx mendapatkan